Bila ingin berinteraksi, tidak hanya bagi pekerja kampus ya, bagi mahasiswa, bagi serikat yang lain, bagi media, marilah kita memulai satu persatuan bersama dan konsolidasi untuk tujuan yang kita sepakati bersama. Berserikat, berserikat, kurang semangat, berserikat. Oke, saya nambah-nambah aja ya. Jadi terima kasih Bung Jimmy. Jadi Serikat Pekerja Kampus memang serikat kita ada 1.346 anggota seluruh Indonesia. Kita baru terbentuk 2023. Dan banyak sekali teman-teman dilihat di sini, ini adalah curahan hati seluruh dosen di seluruh Indonesia. Kita mau upayakan upah layak, upah adil, tanpa syarat, tanpa tahap, tanpa nama, apakah itu tunjangan kinerja kah, tunjangan profesi kah, maunya upah layak, gaji langsung masuk ke rekening tanpa basa-basi. Oke, karena nyatanya kemarin kalau teman-teman dengar tukin, ternyata omong-omong kan sampai hari ini juga belum turun, dan turunnya juga bersyarat gitu ya. Jadi kita tegak lurus untuk bilang bahwa upah layak untuk semua dan adil. Kita juga nyorotin nih, tadi yang belum disorotin itu adalah Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Ini masalah buat kita. Kenapa? Karena bikin dosen gak produktif. Nanti cikal bakal dosen semua akan masuk ke kementerian. Dosen bukan intelektual publik, tapi dosen harus tunduk pada kekuasaan, loyalitas nomor 1 ke negara, loyalitas nomor 2 ke institusi, loyalitas nomor 3 ke pimpinan. Jadi ini masalah buat kita. Saya juga mau bawa problem kampus. Nah ini tadi, kasih dong yayasan yang sudah menahan surat lolos butuh untuk teman-teman pekerja swasta. Jadi dosen-dosen swasta ini banyak yang surat lolos butuhnya ditahan. Ya, jadi kita tuntut untuk berlakukan Permen Dikbud 44 tahun 2024. Ini ya, Permen Dikbud 44 tahun 2024 diberlakukan lagi supaya kampus gak seenaknya mengeksploitasi dosen-dosen pekerja di kampus swasta. Mungkin itu aja, karena tadi sebagian besar juga sudah disampaikan oleh Bung Jimmy. Mungkin ditambah dengan Mbak Haryati, Bu Sekjen, Bu Sekjen. Oke. Oh, oke. Satu tak aja ya. Nah, itu bagian. Selamat siang teman-teman. Hidup buruh. Hidup! Hidup perempuan. Hidup! Hidup pekerja. Hidup! Hidup nelayan. Hidup! Hidup perempuan adat. Hidup! Hidup masyarakat. Hidup! Teman-teman, saya dari Serikat Pekerja Kampus sebenarnya ingin menambahkan sedikit tadi apa yang sudah dibagikan oleh kolega saya ya dalam konteks kuliah bersama rakyat. Sebenarnya di bagian sini itu dari tadi aku tunggu-tunggu. Aku tuh sebenarnya mengundang adalah salah satu kawan dari TIPOS, Transnational Palm Oil Labor Solidarity. Tapi sayangnya kayaknya belum bisa bergabung. Yang sebenarnya bekerja juga bersama dengan kita, para pekerja kampus untuk meneliti tentang isu buruh dan lingkungan, gitu ya. Tadi kalau dari Mas Jimmy udah banyak membahas tentang bagaimana sih, mengapa kita bersama-sama hari ini merayakan May Day, gitu ya. Dan mungkin kita bisa spesifikkan lagi konteksnya. Di sini ada, aku lihat beberapa teman-teman dari Greenpeace dan yang
menurutku juga agak-agak pemandangan gitu dengan kita dalam konteks perspektif guru dan lingkungan. Dan kalau yang tadi ikut bersama dengan Api di awal, itu ada juga teman saya yang sedikit bercerita tentang guru dan lingkungan gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa kepanasan, mungkin masih lebih ngerasa kepanasan lagi sekarang dibandingkan mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Ternyata memang ada satu isu yang selain upah itu merupakan isu yang harus penting diangkat dalam gerakan buruh, yaitu isu lingkungan gitu yang tidak boleh ketinggalan. Dan bahkan itu sebenarnya dalam konteks kita sebagai buruh adalah bagian pekerja bumi ya, adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Nah, ada anggapan mungkin ya teman-teman pernah dengar, buruh tahu apa sih tentang persoalan lingkungan? Nggak tahu apa. Jadi katanya sering kali kita dengar ini ada mungkin teman-teman dari Greenpeace kali ya, teman-teman dari gerakan lingkungan yang mungkin bersimpati dalam gerakan buruh hari ini, yang seringkali melihat gerakan buruh itu tidak mengerti tentang isu lingkungan. Padahal ketika kita memperjuangkan upah, ketika kita bersama-sama saat ini gitu menuntut aspirasi kesejahteraan para pekerja, itu sebenarnya adalah perspektif lingkungan, teman-teman. Gitu. Jadi ketika para pekerja kampus hari ini, karena saya pekerja kampus, hari ini menuntut kesejahteraan kita, itu juga merupakan isu lingkungan. Kenapa? Kalau teman-teman, ini saya nggak tahu aman nggak ya menyebutkan namanya, si mbah-mbah ada jenggotnya. Ada bapak-bapak depan saya lagi kasih saya, mbah-mbah ada jenggotnya. Dibilang bahwa kerja itu ada, bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan itu adalah melalui kerja, gitu. Jadi yang mengatur metabolisme sosial kita dalam konteks kita hubungan kita dengan lingkungan itu melalui kerja. Jadi yang pertama-tama merasakan isu lingkungan seharusnya adalah pekerja. Kenapa? Karena sebenarnya kita apa konteksnya ini juga merupakan yang diusung oleh gerakan buruh. Semua konteks kita adalah kerja, maupun ibu rumah tangga. Kalau teman-teman yang bergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia gitu banyak mengusung isu-isu kerja perawatan, mereka juga bekerja. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan sehari-hari kita, konteks ekologi kita, itu adalah kerja yang mengatur. Sehingga kalau dibilang buruh itu yang penting asap dapurnya kebul dulu baru ngomongin lingkungan, enggak juga, itu salah. Itu adalah perspektif lingkungan yang kalau menurut siapa? Chico Mendes yang tidak ada berperspektif kelas. Kenapa? Jadi itu adalah hanya berkebun, teman-teman gitu ya. Jadi saya senangnya ada teman-teman Greenpeace yang saya tahu juga sepemahaman dengan kita, mungkin sebagai kritik juga dengan teman-teman dari gerakan yang lain untuk bisa bersama-sama dengan kita saat ini merayakan May Day, karena kita itu semua adalah pekerja dan merasakan sama-sama ya, sama-sama merasakan dampak lingkungan yang akhirnya nambah beban kita juga sebagai pekerja. Nanti kalau konteks pekerja kampus, PR-nya adalah bagaimana lingkungan kita yang berubah ini itu menambah beban kita. Jadi misalnya sekarang sudah harus mengerjakan Scopus gitu ya, artikel yang harus menjadi Scopus. Nah, mungkin nanti tuntutannya akan naik lagi gitu. Ini tadi aku lihat ada teman-teman Sipos, kita akan sedikit menambahkan sebelum kita pindah ke Mbak Nini. Itu aja sih sebenarnya tambahan dariku, bahwa ini juga agenda yang diusung oleh pekerja secara khusus. Mungkin pekerja kampus belum menjadi agenda khusus, tapi akan terus, terutama dengan konteks iklim. Apapun solusi yang ditawarkan, termasuk sekarang transisi energi seperti di cerita teman saya gitu, itu solusi palsu. Gitu. Justru itu melanggengkan eksploitasi pekerja dan eksploitasi itu. Demikian kalau ada tambahan dari saya. Bung Sikil, ini saya minta tolong Bung Sikil. Silakan cerita tentang konteks kebun sawit sedikit aja ya teman-teman. Terima kasih. Narasumbernya minum dulu. Bentar ya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya dari Sekretariat Sipol. Ya, sebenarnya saya nggak tahu mau ngomong apa di sini, karena yang diajakin katanya bagaimana sih perkebunan. Tapi selama beberapa ini mungkin saya mau sharing
beberapa kasus yang terjadi di perkebunan sawit saat ini. Kalau kasus-kasus seperti konflik, seperti penyakit, seperti air kotor, fasilitas yang rendah, jalan rusak, itu sudah biasa dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah situasi yang sangat biasa di kebun sawit. Kalau kebun sawit merampas tanah warga, terus ada konflik, itu sudah biasa, banyak kita dengar. Sudah kita dengar bertahun-tahun. Yang mau saya ceritakan adalah situasi beberapa bulan terakhir. Ada kecenderungan setelah undang-undang TNI disahkan, kebun sawit diperkuat. Saya lagi batuk-batuk, sorry ya. Ada salah satu kasus di Duta Palma, PT Duta Palma. Kalau teman-teman tahu tentang PT Duta Palma, yaitu dia kasus yang diambil alih oleh PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN, yang sedang mengambil alih karena PT Duta Palma itu dianggap tidak becus mengelola. Dia teridentifikasi korupsi dan asetnya jutaan miliaran sudah disita dan sekarang sudah diambil alih oleh BUMN Perkebunan Agrinas Palma Nusantara. Tapi yang paling mengenaskan bukan di cerita-cerita berita media yang banyak tentang bahwa BUMN sedang mencoba menguasai perkebunan, bahwa BUMN sudah memalang-malangin kebun-kebun yang ada di kawasan hutan. Bukan itu yang tragis, tapi banyak cerita-cerita di dalam di balik itu, bahwa di situ ada buruh-buruh yang sudah berlama-lama tidak digaji, tidak dapat upahnya tidak ada fasilitas, tidak ada macam-macamnya, dan hak-haknya mereka sudah nuntut di satu tahun terakhir ke Duta Palma. Kemudian setelah diambil alih oleh PT Agrinas, mereka dijanjikan katanya hak-haknya akan dituntaskan karena ini BUMN, karena ini sudah negara. Tapi sampai saat ini malah sebaliknya, ada janji-janji kosong di situ. Oh, itu urusannya Duta Palma, bukan urusan kita BUMN katanya. Padahal ini adalah hak buruh. Harusnya terus peran pemerintah apa kalau tidak berhasil mendesak Duta Palma yang gagal melanggar hak-haknya untuk memenuhi hak-haknya. Kenapa tidak ikut serta untuk memastikan hak buruh itu dipenuhi? Ya, selama bertahun-tahun mereka sudah banyak yang sakit, sudah banyak yang meninggal, anak-anaknya gagal sekolah. Tapi yang mereka pedulikan hanya satu: bagaimana menguasai perkebunan, bagaimana produksi, bagaimana pasar sawit untuk tetap berjalan. Apakah hanya itu yang dipedulikan? Apakah tidak peduli terhadap nasib-nasib buruh yang mereka diambil alih hanya, yang hanya tidak pernah terpenuhi, sudah merasa sakit? Itu satu. Yang kedua, juga ada kasus 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, tentang kesehatan di Kalimantan Tengah. Ya, kita tahu kalau suatu proses negosiasi, proses advokasi, bahwa udahlah fasilitasnya yang layak, yang standar aja gitu, itu masih lama dan ditunda-tunda terus sampai sekarang
tidak ada kejelasan bahwa kenapa sih manusia nggak diprioritaskan? Kenapa anak-anak tidak diprioritaskan? Yang diprioritaskan cuma pasar, cuma perdagangan sawit. Kenapa? Dari sini kita harus melawan, kita harus bergerak bersama untuk menuntut bahwa ini manusia, buruh ini manusia, mereka harus diprioritaskan bakatnya, kesehatannya. Jangan cuma bisnis, bukan cuma pasar bebas. Coba kita lihat bagaimana tadi ada dari koalisi literasi pangan yang sedang mengadvokasi, ada Bupati tadi, yang sedang mengadvokasi pasar impor sekarang itu dibuka seluas-luasnya. Sudah tidak ada lagi pembatasan impor. Nah, kalau sudah tidak ada lagi pembatasan impor, apa itu artinya? Ya, artinya sebenarnya pasar perang ekonomi negara-negara itu bukan hanya sekadar perang. Mereka sebenarnya ingin menguasai ekonomi pasar-pasar kita gitu. Bahwa Indonesia akan semakin tergantung pada negara-negara itu di perdagangan global sampai ke nasional, bahwa mereka nantinya yang akan harga-harga tidak akan bisa kita kendalikan harga-harga. Kalau nantinya pangan kita, kemudian makan makanan, minuman semuanya melonjak tinggi mahal, itu salah siapa? Sekarang sudah tambah mahal. Buruh gajinya tidak pernah cuma dicicil, tidak pernah tuntas. Terus bahan-bahan daya hidup semakin mahal. Kenapa tambah mahal? Ya, karena kita sudah tergantung pada pasar bebas. Kita sudah tidak bisa mengendalikan perdagangan. Dan sekarang dibuka seluas-luasnya. Ketika ada manuver dari Trump, ya kita ikut aja bahwa kita semakin tergantung, ikut pada perang mereka dan semakin dikuasai pasar kita. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan ada orasi dari Mbak Yuni dari Serikat Buruh Migran Indonesia.